Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 4. Di sini akan menjelaskan tentang biaya modal. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Biaya modal juga merupakan dasar yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja periode sebuah divisi, bahkan seluruh perusahaan. Macam-macam biaya modal. Biaya modal terdiri dari dua, yaitu biaya modal individual dan biaya modal keseluruhan. Biaya modal individual ialah biaya yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual terdiri dari 4. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek, yaitu hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang, yaitu biaya hutang yang terdiri dari hutang bank, obligasi, dan hutang hipotek. Yang ketiga, biaya modal saham preference. Biaya penggunaan dana dari penjualan saham preference dihitung dengan membagikan dividen per lembar saham preference dengan harga neto yang diperoleh dari penjualan saham preference per lembarnya. Yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Sedangkan biaya modal laba ditahan yaitu biaya penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan adalah sebesar biaya penggunaan dana yang berasal dari saham biasa. Dan yang kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal rata-rata terimbang. Biaya modal dapat digunakan sebagai ukuran diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Biaya modal yang dapat untuk semua keputusan adalah rata-rata terimbang dari seluruh komponen modal. Weighted average cost of capital of watch. Komponen modal yang sering dipakai pada perhitungan ini adalah saham biasa, saham preference, utang, dan laba ditahan. Biaya modal ini dihitung berdasarkan nilai setelah pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal: 1. Tingkat bunga, 2. Stabilitas earning, 3. Susulan aktiva, 4. Kadar risiko aktiva, 5. Berdasarnya jumlah modal dibutuhkan, 6. Keadaan pasar modal, 7. Sifat manajemen, 8. Besarnya perusahaan. Teori struktur modal. Teori pada struktur modal berhubungan erat dengan teori perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, karena teori-teori ini menjelaskan bagaimana struktur modal dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Berikut ini akan dibahas 3 teori struktur modal yang harus Anda ketahui. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat tentang struktur modal yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan militer MM. Teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, teori trade-off dalam struktur modal. Dalam kenyataan, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya.
Marginal cost of capital. Cost of capital adalah suatu pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat proyek anggaran modal, seperti membuat pabrik baru. Saat tim analis dan investor mendiskusikan cost of capital, maka mereka akan lebih fokus untuk menghitung biaya rata-rata daripada biaya utang perusahaan dan biaya ekuitas yang digabungkan. Jenis-jenis cost of capital. Terdapat dua jenis cost of capital di antaranya. 1. Cost of capital individu, artinya secara individu, maka cost of capital bisa berbentuk utang perniagaan, utang jangka pendek, utang wesel, biaya modal laba ditahan, dan sebagainya. Yang kedua, cost of capital keseluruhan, artinya secara keseluruhan maka terdapat biaya rata-rata tertimbang pada beberapa sumber modal yang digunakan. Hal ini juga seringkali disebut dengan weighted average cost of capital. Manfaat menghitung biaya modal. Adapun manfaat dari menghitung biaya modal diantaranya 1. Dalam manajemen akuntansi keuangan, konsep biaya ini sangat penting karena modal juga kerap kali digunakan untuk discount rate perusahaan, yakni untuk menghitung nilai perusahaan dan juga untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Apabila proyek ataupun kegiatan perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang ternyata lebih besar daripada cost of capital, maka investasi tersebut bisa memberikan nilai tambah. Dan jika pengembaliannya lebih kecil, maka kegiatan tersebut akan mengurangi nilai perusahaan. 2. Estimasi biaya modal sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk dapat menganggarkan modal. Yang ketiga, keputusan seperti halnya leasing dan juga modal lain pun juga diperlukan untuk melakukan estimasi biaya. Faktor yang mempengaruhi cost of capital. Ada 3 faktor yang mempengaruhi cost of capital diantaranya. 1. Daya jual perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, maka nilai hasil minimum yang bisa diperoleh investor pun akan menurun, sehingga modal perusahaan akan menipis. Kedua, kondisi umum perekonomian. Hal ini dapat menentukan hasil tanpa rasio atau tingkat yang bebas risiko. Yang ketiga, kebijakan operasi dan juga pendanaan yang dibuat oleh pihak manajemen. Apabila pihak manajemen menyetujui adanya pembiayaan modal risiko tinggi atau menggunakan utang dan saham secara lebih ekstensif, maka risiko perusahaan juga akan meningkat. Jika ini terjadi, maka para investor pun akan menuntut nilai minimum yang lebih tinggi. Cara menghitung cost of capital. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung cost of capital, terutama pada biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berikut cara atau rumus perhitungannya. WACC sama dengan buka kurung WD dikali KD, buka kurung 1 dikurangi tax, tutup kurung, ditambah buka kurung WR dikali KR, tutup kurung, ditambah WE dikali KE, tutup kurung. Keterangannya, WACC sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang, WD sama dengan proporsi hutang dari modal, WP sama dengan proporsi saham preferen dari modal, WR sama dengan proporsi saham laba ditahan dari modal, WE proporsi saham biasa baru, KD biaya utang, KP biaya saham preferen, KR biaya laba ditahan, dan KE biaya saham biasa baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiap orang bisa mempunyai mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.